Baik. Berikutnya bulan ya. Nah, tafadhali bulan. Ya. Fakoro. Ayo, fu-nya fukoro. 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 Nah. Fukoro. Ma'anahu. Fakir ya, para fakir. Ayo, para fakir ya, orang-orang fakir. Nah, ahsanti, sahih. Berikutnya Mbak Rodoh, tafadhali. Agniaun. Agnia nya di sini tidak berharokat, apa tidak bertanwin ya, agnia nam. Ma'anahu Orang-orang kaya. orang-orang kaya. Nam, ahsanti, sahih. Baik. Orang-orang kaya. Nam, para orang kaya, orang-orang kaya. Nam. Ahsanti. Kita kembali ke Budiana, tafadhali Budiana. Atiba'u. Ayo, atibba'u ya, atibba'u. Nam. Ma ma'anahu? Apa ya? Ini kata tambahan ya, huruf tambahan, ini huruf tambahan, ini huruf tambahan. Jadi ada to, ba, dua. Ya, kira-kira dari kata apa nih? Jadi mirip-mirip ya. Mufrad dengan jama itu dia ada kemiripan. Ya, ada kemiripan. Nah, kalau ada to dan ba dua kali kira-kira kata apa nih dalam bahasa Arab? Tobib. Tolibu. Ayo, tolib kalau tolib ada huruf lam. Dokter. Ayo, dokter. Tobib. Oh, Ya, para dokter ya. tobibun dari tobib. Benar, dari kata tobibun. Jadi kalau Para tunggalnya para dokter. Kalau tunggalnya kita hafal maka kita cocok-cocokkan dengan bentuk jamaknya. Ya, bentuk jamak. Jadi begitu cara menghafal. Karena menghafal itu sebenarnya kita mengaitkan dengan jadi kita nggak hafal baru ya, tapi mengaitkan dengan yang sudah ada dalam pikiran kita, dalam memori. Kalau kita hubungkan seperti itu maka akan lebih mudah. Ya. Baik. Berikutnya Bu Emi. Nah, tafadhali iqra'i wa tarjimi. Ikhwatun, Ayo, ikhwatun ma'anahu. saudara laki-laki, para saudara laki-laki. Ayo, para saudara laki-laki atau saudara-saudara. Nah, ikhwah. Ya, saudara-saudara. Kalau yang perempuan berarti saudari-saudari gitu ya. Nah, ahsanti. Sama. Yang penting maknanya maksudnya adalah jama'. Ya. Nah, ahsanti. Berikutnya bulan. Tafadhali. Mudarisuna. Ayo, mudarrisuna ya, mudarrisuna. Ma'nahu? Para guru. Para guru. Nah, ahsanti. Sahih ya, para guru. Taib. Mbak Rodoh, tafadhali. Fallahuna. Nah, Para mana? petani. Para petani. Nah, ahsanti. Sahih, para petani. Taib. Berikutnya Bu Diana, tafadhali. Muslimuna. Nah, Para muslim. para muslim ya, para muslim atau orang-orang muslim. Nah, ayo ahsanti. Sahih. Berikutnya Bu Emi, tafadhali. Ya, halaman 72. Taib, masuk 72. Nah, tafadhali Bu Emi. Silakan dibaca. Apa ya Pak Ustadz? Ayo, haklun ya. Haklun. Ayo, haklun. Mana haklun? Ladang. Ladang ya, ladang. Nah, ahsanti. Sahih ya, ladang. Taib. Berikutnya bulan, tafadhali. Hakulun. Ayo, hu ya. Hakulun. Hukulun, hukul, al-hukul. Nah, ma'nahu? Sawah ya? Ayo, sama. Oh, Ladang, sama ya? ladang, ladang. Ya. Tadi hakel itu bentuk mufradnya, bentuk Mufrad. tunggal. Ya, sekarang hukul bentuk jamaknya. Nah, ahsanti. Jadi yang penting dalam murojaah ini adalah bagaimana cara kita membaca. Ya, dalam kita membaca ini akan berpengaruh pada maknanya nanti. Nah, tip berikutnya Mbak Rodoh, tafadhali. Nah, iqra'i. Silakan dibaca. Oh, mungkin putus ya. Putus jaringan. Tip. Nah, ya. Malangabun. Malabun ya. Malangabun. Ma'nahu? Malangabun.
Oh, Masya Allah. Baru sampai berarti suaranya ya. Oke. Iya. Iya, Ustaz. Oh, nah, Masya Allah. Baik, ma mana mal'ab? Ma ma'nahu? Lapangan. Aywa, lapangan. Nah, ahsanti. Sahih. Lapangan. Ya, sahih. Nah. Baik. Berikutnya Bu Diana. Nah, tafadhali. Qaryatu. Aywa, qaryatun ya. Jadi jangan Qaryatun. ragu-ragu untuk mentanwinkan ya huruf terakhir. Nah, ma ma'na qaryah? Kampung apa desa ya Ustaz? Kampung atau desa. Nah, ahsanti. Sahih. Baik, berikutnya Bu Emi, tafadhali. 73 ya. Berarti dikit tadi ya 72. Sekarang 73 yang kita sudah ambil setengah halaman dari 73. Nah, tafadhali Bu Emi. Al-madrasatu. Aywa. Al-madrasatul. Al-madrasatul ibtidaiyah. Aywa, madrasatul ibtidaiyah. Nah, ma'nahu? Ibtidaiyah SD apa Ustaz? SD-nya ini sekolah, kemudian ini permulaan. Maksudnya sekolah SD ya, sekolah dasar. Ibtida. Ya, ibtida itu artinya permulaan ya, dasar. Nah, ahsanti, sahih. Berikutnya ya SD. Nah, ini namanya SD aja, sekolah dasar. Berikutnya bulan tafadhali. Al-madrasatul mutawassitatu. Aywa, Iya. mutawassitatu. Nah, ma'nahu? SMP ya? Aywa, Sekolah SMP. Aywa, sekolah SMP. Nah, SMP. Nah, ahsanti, sahih. Berikutnya ya halaman 74. Ini kita belum ambil ya. Berarti kita tangguhkan dulu ya. Nanti di pertemuan berikut insyaallah. Baik, ini pelajaran ke-13 ini paling, kalau kelihatannya paling banyak ya halamannya. Kita akan ambil insyaallah pelan-pelan. Baik. Nuasil ya, nuasil darsana, kita akan lanjutkan pelajaran kita insyaallah. Nah, berarti giliran Mbak Rodoh yang baca ya. Ini terakhir kita ambil kemarin ya. Kita ambil terakhir yang kita ambil adalah ini. Rakam 16 ya. Nomor 16 di latihan yang kelima ini ya. Nanti kita akan masuk latihan ke-6, tapi sebelum itu kita akan murojaah dulu paling tidak satu bacaan sebelumnya. Naam, Mbak Rodoh tafadhali iqra'i wa tarjimi. Li abna'i Li abna, aywa, li abna abna'un. abnaun. Oke, abnaun sigo rin run rin ran Sigorun. sigorun ya, karena ini naat man Ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhum fil madrasati mutawassitati. aywa fil madrasatil mutawassitati. Naam, ahsanti. Ma'nahu? Li untuk ya. Li artinya untuk saya ya, benar. Li Tapi untuk kalau dia saya. Tapi kalau dia di awal Anak kecil bukan berarti buku untuk saya, tapi saya punya. saya mempunyai itu, saya memiliki. Ya, bisa berarti untuk saya, tapi biasanya di belakang. Misal contoh Alkitabu Saya li. punya, Ya, berarti saya punya, benar seperti itu. saya punya anak kecil. Ayo, anak-anak kecil ya, anak-anak laki-laki kecil-kecil gitu ya, abnaun sigorun. Ba'dhum sebagian di SMP. Sebagian mereka gitu, ba'duhum mereka. Sebagian mereka di SD Aywa. dan sebagian mereka di SMP. SMP, nama ahsanti, sahih ya, abnaun sigorun. Kalau orang Indonesia harus diulang, anak-anak kecil ya, anak-anak kecil. Jadi anaknya diulang. Kalau ini tidak ya. Kita bentuk jadi jama, maka dia jadi bentuknya bentuk jama. Ya. Taib. Naam, ahsanti, sahih. Li abnaun ya, kita bahas sedikit. Abnaun sigorun. Ini karena tidak ada yang mendahuluinya yang merubah dia menjadi kasroh ya, maka dia kembali menjadi normal ya, pada posisi normal, yaitu marfu. Li abnaun sigorun. Kalau dia mengatakan li berpengaruh, tidak berpengaruh, karena pengaruh daripada li itu hanya sampai huruf ya setelahnya ya. Huruf ya itu
ya yang sukun yang berarti saya ya, saya memiliki. Wali abnaun sigorun, ba'du ya, ba'du juga tidak ada mempengaruhi sebelumnya, maka dia marfu. Hum ya, artinya mereka fil madrasatil ibtidaiyati. Ya, ini juga madrasah, kenapa kasroh? Karena ada fi. Ya, al madrasah kasroh karena ada majrur, karena ada fi. Ibtidaiyati majrur atau kasroh kenapa? Karena ngikut ya, Marfu. sebagai karena dia sebagai man'ut. Man'uts. Ya, sebagai man'ut. Wa ba'duhum ya fil madrasatil mutawassitati juga sama kasusnya dengan yang tadi al madrasah al ibtidaiyah. Nah, kayak itu sekilas 6 murojaah yang kita sudah ambil sebelumnya. Baik. Wal an nantakil ila tadrib as-sadis ya, nantakilu ila tadrib as-sadis, kita akan pindah ya ke latihan yang ke-6. Baik. Uktub ya, uktub. Uktub ini adalah perintah Tulislah. kepada, tulislah, benar ya. Ini perintah kepada laki-laki. Kalau kepada perempuan jadinya apa? Uktubi. Oh, tubi. Uktubi ya, itu perintah kepada, kalau kepada seorang perempuan. Jadi ada huruf ya-nya di belakang. Uktubi jam'al kalimatil atiyati. Uktubi jam'al kalimatil atiyati, artinya tulislah ya jamak kata-kata, al kalimat artinya kata-kata, al atiyati berikut. Ya, tulislah jamak kata-kata berikut. Nah, kalau di sini kita tidak perlu tulis ya, tapi cukup dibilang ya, nanti ana yang tuliskan. Nah, ya diucapkan ya, nanti ana yang tuliskan. Kita mulai dari Bu Diana berarti ya. Tafadhali Bu Diana. Silakan dibaca dulu mufradnya ya, iqra'i mufradan tsumma jam'an. Ya, jadi baca mufradnya kemudian jamaknya ya, diungkapkan jamaknya. Nah, tafadhali. Di sini kita murojaah ya, sambil murojaah. Kalau nggak bisa nanti dibantu. Nah. Kabirun. Aywa kabirun. Jamaknya kibarun. Aywa kibarun. Ahsanti, sahih ya. Kibarun. Baik. Kibarun. Oke. Ya, udah mulai lagi nih, titiknya hilang-hilang ya. Kabirun kibarun. Naam, ahsanti, sahih. Berikutnya kita ke samping aja ya. Kita ke samping. Naam. Berikutnya Bu Emi, tafadhali. Muslimun menjadi muslimuna. Aywa muslimuna ya, muslimuna. Aywa, naam, ahsanti, sahih. Ya, ini kecil ya. Oke, bentar, ini Bu Rika bergabung. Oke. Naam, ahsanti, sahih. Berikutnya Bu Ulan, tafadhali. Rojulun. Aywa rojulun. Rijalun. Rijalun, naam, ahsanti, sahih, rijalun. Aywa, naam. Taib, Bu Rika, kaifahalki? Bikhair? Alhamdulillah khair Ustaz. Udah nyampe rumah? Baru nyampe, tarik nafas dulu Ustaz. Oh, tarik. Nah, tadi nggak nafas ya? Kan tarik nafas persiapan bahasa Arab Ustaz. Oh gitu. Taib, naam, ahsanti. Berikutnya Mbak Raudah, tafadhali. Naam. Tafadhali Mbak Raudah, mic-nya masih dimatiin ya? Oke. Naam. Oke, mungkin kayak tadi ya, suaranya mungkin lagi nyangkut dulu. Naam, Mbak Raudah. Oke, baik. Belum ya, belum nyampe. Oh, Mbak Raudahnya hilang ya. Oke, sinyal berarti ya. Oke, berarti kita ke Burika berarti. Nah, tafadhali Burika. Apa ini Ustaz judulnya? Jadi kita mengucapkan jamak dari kata-kata yang ada. Oh, Ya, ibnun gitu. Nah, ibnun berarti jamaknya?
Abnaun. Aywa abnaun. Naam, ahsanti. Sahih. Abnaun. Aywa, naam, ahsanti. Baik, berikutnya Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Doifun. Dhaifun. Naam. Jamaknya Duyufun. duyufun. Naam, ahsanti. Duyufun ya. Artinya Duyufun. tamu. Tamu. Naam, ahsanti. Sahih ya, tamu. Baik. Berikutnya Bu Emi, tafadhali. Ya, ini kita harusnya sama sama artinya juga tadi ya. Sama artinya supaya untuk murojaah. Baik, tafadhali Bu Emi. Fatan, Fatan, ya benar ya. Fatan. Kemudian jawabannya fityatun, fityatun. Aywa, ahsanti. Sahih. Ma'nahu? para pemuda. Aywa, para pemuda. Naam, ahsanti. Sahih. Baik, berikutnya Bu Wulan. Tafadhali. Hajjun. Hajjun. Ya, ini Hajjun. hajjun ya. Jadi kita panjangkan. Kalau ini ketemu di Al-Quran, ini panjangnya sampai 6 harokat. 6 halaman. Ya, tapi kalau bahasa Arab biasa tidak perlu sampai, yang penting ada isyarat panjang, kemudian ada tasdid. Hajjun, jamaknya? Hujjajun. Hujjajun. Nam. Hujjajun. Aywa, ahsanti. Sahihnya hujjajun. Taib. Ma'nahu? Para jamaah haji. Aywa, para jamaah haji. Nam, ahsanti. Sahih. Berikutnya, oke. Mbak Rodo belum masuk ya. Oke, berarti kita ke Burika. Tafadhali. Akhun. Ikhwatun. Ikhwatun. Nam, ahsanti. Sahih. Ikhwatun ya. Ikhwatun. Nam, ahsanti. Berikutnya Budia. Mana akhun ikhwatun? Para saudara laki-laki. Para Aywa. saudara laki-laki. Para saudara laki-laki. Nam, ahsanti. Taib, tafadhali Budiana. Saghirun. Nam. Jamaknya sighorun. Aywa, sigorun ya. Sigorun. Nam, ahsanti. Sahih. Ma'nahu? Kecil. Aywa, kecil ya. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Kalau abnaun sugam berarti anak kecil-kecil. Anak-anak kecil. Kecil. Aywa. Sebenarnya untuk kata yang seperti ini, kita artikan kecil aja, tidak perlu berulang-ulang boleh. Ya, seperti sigor artinya kecil. Cuman bahasanya adalah untuk mensifati yang jamak juga. Misalnya abnaun sigornya anak-anak kecil. Ya. Atau misalnya auladnya auladun sigorun, sama juga namanya anak-anak kecil. Jadi istilahnya tidak perlu kita terjemahkan juga dua kali ya. Anak-anak kecil-kecil juga kalau bagus, kalau enak didengar nggak apa-apa ya. Tapi kalau kurang enak didengar maka cukup kita pakai satu kata. Yang jelas ini adalah untuk mengungkapkan sifat untuk yang jamak. Tapi berikutnya Bu Emi, tafadhali. Tawilun, Nah, mana jamaknya? tawalun. Aywa, ti ya. Tiwalun. Aywa. Tiwalun. Nam, tiwal. Tip, manahu? Ini aku lupa Pak Ustadz apa ya? Aywa, ini bisa panjang, bisa Tinggi. Oh, tinggi betul ya. Tinggi ya. Kalau ini tinggi ya, bukan berarti panjang. Ini tinggi karena untuk manusia. Manusia kan kalau orang tinggi nggak dibilang panjang ya, bilangnya kan tinggi. Ya. Taib. Tawilun ya, tiwalun. Taib. Nah, Jamak. ahsan. Ya, kenapa Bu? Kalau jamak gimana itunya? Tinggi aja gitu. Bilang Tiwalun. walaupun Ya, tinggi. tinggi. Ya, misalnya rijalun tiwalun ya, para lelaki tinggi. Ya, Oh. para lelaki yang tinggi, rijalun tiwalun. Nah, yang jelas kata-kata di sini adalah untuk mensifati yang jamak daripada yang berakal biasanya ya, yang berakal. Nah, berikutnya Bu Ulan, tafadhali. Goniyun. Nah, Agnia'u. ayo agniya ma ma'nahu? Kaya. Kaya. Ayo, nah, ahsanti, sahih ya. Agniya berarti orang-orang kaya. Ayo, seperti itu ya. Nah, ahsanti. Tip berikutnya al-akhir, tafadhali Bu Rika.
Nah, mic-nya masih mati ya. Goniyun agniyaun. Aywa, tadi sudah ya. Nah, ghaniyun aghniya'u. Nah, Oh, yang sekarang yang terakhir. apa? Fukoro ya? Aywa, ya Oh nah. iya. Fakirun fuqara'un. Aywa, fuqara'u ya. Ya. Fuqara'u ini dia tidak Oh, tidak bertanwin. bertanwin ya? Benar ya, tidak Karena bertanwin. ada Fuqara'u. Ya. Aghniya'un ya. Kalau aghniya'u ya, juga aghniya'u ya. Aghniya'u ini dia juga tidak bertanwin ya. Aghniya'u, fuqara'u ya. Kalau sigorun bertanwin, atau misalnya hujjajun ini bertanwin. Oke, nah, ahsanti. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, jadi sekarang kita sudah mulai mengenal jamak ya dari setiap kata benda dalam bahasa Arab. Ya, jadi setiap kata dalam bahasa Arab itu punya jamaknya. Ya, punya jamaknya. Ayo. Oke, sekarang kita akan baca yang ada di sini. Baik. Al-kalimatul jadidah. Nah, al-kalimatul jadidatu. Nah, ada pertanyaan silakan. Enggak ada ya? Oke. Al-kalimatul jadidatu ya, kata-kata yang baru. Baik, kita lanjut yang tadi tafadhali Bu Diana. Silakan ini dibaca. Al-haqlu. Nah, manahu? Ladang. Aywa, ladang. Nah, ahsanti. Jamaknya apa? Hukul. Ya, yang tadi. Hukulun. Hukulun. Yang tadi kita apa namanya? Kita yang kita baca Murojaah. tadi di murojaah, benar ya, al-haqlu hukulun ya. Ini harusnya kalau kita tulis pakai alif lam ya, maka jamaknya juga harusnya pakai alif lam ya, supaya sepadankan ya, supaya sepadan antara mufrad dan jamak. Ya, ini kalau kita di ujian ya, ujian kalau sudah perkuliahan ini disalahin, walaupun itu hanya sepele ya, kita bilang sepele al-haqlu terus kita bilang jamaknya hukulun. Ini enggak sepadan karena kita mempadankan atau menyamakan antara ma'rifah sama nakiroh. Nah, ini enggak boleh ya. Kalau jamak dari al-haqlu maka jamaknya al-hukulu ya. Al-hukulu. Kulun. Ya. Al-hukulu. Ya, kalau alif lam tidak boleh tanwin. Tanwin. Ya, kalau misal yang diminta adalah apa jamak dari kata haklun? Ya, maka jamaknya hukulun. Ini dia ya. Harus menyesuaikan dengan bentuknya ma'rifah atau nakiroh. Ini memang sepele, tapi dalam ini walaupun sepele seperti ini kita sudah diajarkan ya untuk harus sama ya, harus dipadankan. Taib. Berikutnya, Berarti ini pernyataannya sama-sama benar tapi tidak berhubungan Ustaz ya? sama-sama benar tapi tidak sepadan. Iya. Harusnya kalau dia alif lam ini juga harusnya pakai alif lam ya. Salahnya tidak seberapa sebenarnya ya. Cuman dalam aturan penulisan di kamus ya, penulisan dalam soal-soal ini kalau diminta seperti ini maka kita harus sesuaikan. Sebagaimana misalnya kita bilang dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab kita kenal juga ada namanya kata kerja. Kalau kata kerja yang dikasih adalah lampau ya, misalnya ya, bentar, afwan. Oke, nah, afwan. Baik. Jadi seperti misalnya kata dalam bahasa Arab ya, apa namanya, fi'il, kata kerja. Kalau yang dimintanya kata kerja lampau, apa padanan kata misalnya kata ja'a. Ya, ja'a kan artinya apa? Datang. Ya, kata datang dalam bahasa Arab ini juga banyak. Maka kalau kita padankan, kita juga harus datangkan dalam bentuk lampau, tidak boleh dalam bentuk sekarang. Ya, misalnya ja'a, kita bilang ya'ti, ini salah, harusnya ata. Ya, seperti itu. Ini sekilas tentang mempadankan kata ya, mempadankan ya, harus sepadan antara jamak dengan mufrad, dua-duanya harus nakiro atau ma'rifah. Begitupun dengan kata kerja, kalau kedua-duanya lampau harus lampau ya. Kalau mudhari harus mudhari juga. Kalau amar juga harus dengan
fi'il amr. Nah, lanjut ya. Bu Emi, tafadholi. An-nasu, Nah, annas, mana annas? manusia. Manusia ya. Jama dari kata apa? Al-insan. Al-insan. Ya, al-insanu jamanya an-nasu. Ya, ini sepadan. Ya. Al-insanu an-nasu karena alif lam dengan alif lam. Ya. Kalau insanun, ya, kalau insanun berarti jamaknya insanun. Ya, insanun maka jamaknya nasun, ya. Nasun. Jadi dua-duanya tanwin. Nasun atau unas. Ya, unasun. Dikasih makan aja. Ya, unas. Baik. Berikutnya tafadholi Bu Wulan. Al-qaryatu Al-Qaryah tuh, mana Al-Qaryah? desa. Aywa, Al-Qaryah desa. Di sini kita ambil nggak apa-apa ya. Al-Qaryah itu jamaknya apa? Ada yang tahu? Al-Qaryah. Ya. Ini jamaknya kalau Anda sebutkan pasti tahu nih. Jamaknya ada Al-Qura. Ya, pernah dengar Ummul Qura? Ya. Ya, itu diambil dari kata Qaryah kemudian dijadikan jamak. Apa arti Ummul Qura? Kota. Ya, ibunya desa-desa yang ada di situ. Ibu Jadi kota. induk ya, induknya dari ibu kota kita bilangnya ibu Kota. kota ya, Ummul Qura. Aywa. Naam, ahsanti. Baik, berikutnya tafadholi Bu Rika, Ad-dhaifu jamaknya ad-dhaifu. ad-duyufun. Aywa, ad-duyufu ya. Ad-duyufu ya. Aywa, ma ma'na ad-dhaif? Tamu. Tamu. Para Naam. tamu. Aywa, para tamu, para tamu. Naam, ahsanti. Baik. Naam. Tafadholi Bu Diana. As-saykhu. Ayo, asy-syaikhu. Naam, asy-syaikhu jamaknya Namanya apa ya Ustaz? asy-syuyukh. Suyuhu. Asyuyukhu. Aywa, naam, ahsanti. Asyuyukhu. Ya, asyuyukhu. Ini kalau sering mendengar jamak itu akan terpola sendiri, ya, akan terpola dan akan terhafal. Ya, jadinya kita jadi mudah menghafal jamak. Ya, asy-syaikhu asyuyukhu. Ad-dhaifu ad-duyufu. Ikut ya. Dia ngikut ya, mirip. Ya, ad-dhaifu ad-duyufu, asy-syaikhu asyuyukhu. Ya, misalnya apalagi al-baitu al-buyut. Oh iya al-buyut ya. Aywa, al-baitu al-buyut. Nah, ada yang sepadan, ada yang sama, ada yang biasa kita lihat ternyata nggak sama gitu. Padahal bentuk mufradnya sama, ternyata pas bentuk jamaknya nggak sama. Ada juga ya, tapi begitu ya, kalau kita semakin banyak menghafal itu terpola, jadi terprogram sendiri dalam kepala. Nah, lanjut, asy-syaikh, mana syekh Bu Diana? Orang yang sudah tua atau Orang tua, ulama. ulama atau orang kaya. Ya, ini tiga makna dalam bahasa Arab syekh. Syekh itu orang tua, orang berilmu atau orang kaya. Nah, taib. Berikutnya Bu Emi, tafadholi. Al-mat'amu. Al-mat'amu. Ayo. Mama nama mat'am? Tempat. Enggak tahu. Ya, Restoran. mat'am ini restoran. Ya. Restoran ya, atau tempat makan ya, mat'am. Misalnya di sekolah ada kantin, kita bilang mat'am juga ya. Sama kita bilang tempat makan, mat'am. Nah, apa jamak dari al-mat'am? Kira-kira siapa yang bisa bikin? Coba. Ada yang tahu? Mat'am? Enggak apa-apa, coba. Kira-kira apa ya? Al-mut'am. Ayo, jamaknya apa? Al-mata'im. 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 Al-mata'im ya, al-mata'im artinya mat'am. Al-mata'im ini mirip dengan masjid, al-masjid, al-masajid. Ya, al-masajid karena dia biasanya ada 4 huruf seperti ini ya, ada 4 masjid ya. Al-masajid ya, mat'am, al-mata'im. Oke, berikutnya al-madrasatu. Oke, berikutnya
Bulan ya, tafadhali bulan. Al-madrasatul ibtidaiyatu. Aywa al-madrasatul ibtidaiyah. Ma'nahu Sekolah SD. sekolah SD. Nah, al-madrasah coba kalau kita bikin jamanya, ada yang tahu madrasah ini jamanya apa? Madrasatani. Ya, al-madrasatani 2 sekolah. Tapi kalau madrasah sekolah-sekolah. Ya, kalau sekolah-sekolah Al-madrasati. ya al-madrasah gitu panjang. Iya, sa-nya panjang. Aywa. Nah, jamanya bukan itu tapi Oh, bukan. mirip dengan ini, ya. Karena kalau kita hilangkan tak marbutonya, ya, tak marbutonya kita hilangkan, maka dia mirip dengan mat'am al-madros. Al-madras. Ya, cuman ditambahkan tak marbutoh untuk menspesifikan ya bahwa itu adalah tempat belajar ya al-madrasah. Al-madrasah itu menjadi al-madarisu. Oh, Sama tadi al-mataimu, al-madaris. aywa, al-masajidu. Ya, itu dia berpola. Nah. Oke. Kita lanjut. Naam. Silakan ada pertanyaan. Oke, enggak ada ya. Nuasil ya. Nuasil ila kismil ba. Ya, berarti yang sebelumnya adalah kismil alif ya, bagian alif. Sekarang kita akan lanjut ke bagian ba-nya. Taib. Oke, bentar kita lihat dulu ya. Ini Mbak Rodonya ya, mungkin sinyal ya. Sinyal sama mungkin kuota juga ya. Nah, taib. Kita lanjut nuasil. Harful ba ya, bagian atau kismul ba, bagian ba. Oke, kita akan baca pelan-pelan kemudian langsung nutarjim ya. Anaqra mahlan bitamahul wa ba'da dzalika nutarjim ya. Kita baca pelan-pelan wa ba'da dzalika kita terjemahkan. Nah, nabda min Burika. Tafadhali Burika. Tadi terakhir bulan ya. Oke. Man haula'i itu ya Ustaz. Aywa, naam, ahsanti, sahih. Ini dirubah juga ke jadi bahasa ke jamaknya. Ini tidak perlu, kita baca dulu ini sama ini- sambil menerjemahkan. Nah, ini belum latihan. Tapi Man hanya haula'i aywa. Man man haula'i. haula'il fatayatu Tu benar. ya Maryamu. Aywa, man haula'il fatayatu ya Maryamu. Ma'nahu. Siapa pemuda ini wahai Maryam? Aywa, pemuda atau pemudi? Pemudi. Pemudi ya, para pemudi ya. Siapa para pemudi ini ya, gitu ya. Siapa Ya, para para pemudi? pemudi ini, Siapa wahai- para pemudi ini wahai Maryam? Wahai Maryam, aywa. Kalau seandainya ini kita rubah jadi bentuk mufrad. Pertanyaannya jadinya gimana, Bu Rika? Man hadza Man ha man Muannas. man hadihi aywa, man man hadihi fatayatu. Enggak fatatu. pakai alif. Fatatu. Fatatu. Hah? Fatatu. Aywa. Fatatu. Ya. Fatatu ya Fatatu itu bentuk tunggal daripada fatayat. Ya. Oh, kalau pemudanya doang fata. Al-fata ya. Kalau itu jadinya fatatu. Al-fatatu. Man hadihil fatatu. Man hadihil fatatu. Ya Maryamu. Ya, Maryam. Aywa. Ahsanti, sahih. Baik, berikutnya tafadhali Bu Diana. Hunna zamilati. Aywa, hunna zamilati. Nah, ma'nahu? Mereka teman-teman saya. Aywa, mereka teman-teman saya, atau boleh kita pakai kata di sini adalah ya. Mereka adalah ya teman-teman saya. Nah, adalah ini untuk memberikan kesan ya bahwasanya hunna ini adalah kata yang mau kita jelaskan. Kita jelaskan. Ya, kalau yang mau kita jelaskan itu namanya apa? Mubtada. Ya, kita sebut dengan mubtada ya. Kita sebutkan dengan mubtada. Kemarin kita sudah singgung sedikit tentang mubtada dan khobar ya, mubtada dan khobar. Nah. Oke, hunna zamilati ya. Mereka adalah teman-teman saya ya. Teman-teman di sini biasanya teman-teman sepantaran ya, teman sekelas seumuran ya, zamil. Zamil ya. Ini biasanya bermakna teman seumuran ya, sepantaran. Taib. Kalau perempuan zamilatun
Ya. Jamaknya jadinya zamilatun. Ya, di sini juga kita kalau yang sebelumnya kita belajar jamak mudzakkar, ya Mudzakkar. sekarang nanti kita akan Oh, belajar ini jamak muannas. Muannas. Ya, muannas. Zamilatun, zumala'u. Aywa. Kalau zumalau itu bentuk jamak dari Bentuk zamil. mudzakkar. Bentuk ya. Ya, ahsanti zamilun zumala. Zamilun, zumala'u. Zumala. Zamilatu, Zamilatun zamilatun. zamilatun. Kumaha, Ustaz? Zamilatun. Zamilatun, Oke, bentar kita kasih dulu. zamilatun, Oke, wait. zamilatu. Aywa. Ahsanti. Oke, kita tulis ya. Kalau zamilun artinya teman laki-laki itu jamaknya zumala. Zumala'u. Ya. Zumala'u. Zumalau. Ya, sedangkan kalau zamilatun ya perempuan, zamilatun itu jamaknya zamilatun. Ada perbedaan nggak dengan bentuk mufrad? Ada ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah tambahan. Kalau di sini zamilatun, lamnya pendek. Kalau yang ini zamilatun. Ya, dari bentuk taknya juga kita bisa lihat. Kalau yang tunggal itu bentuk taknya tak marbutoh, sedangkan yang jamak bentuk taknya tak terbuka atau tak maftuhah. Ya, tak maftuhah. Bisa ya kelihatan jamaknya? Ya. Jadi mulai banyak perbedaan kata kita ya dengan jamak. Dan tidak perlu khawatir, oh nanti ini kebanyakan enggak. Ya, maka akan lebih tajam insya Allah ya, memorinya akan lebih banyak, lebih tajam ya. Kalau banyak-banyak menghafal seperti ini menunda kepikunan juga ya. Ya. Jadi apalagi kalau yang seperti ini ya, kemudian kita mulai menghafal Al-Qur'an, ini sangat-sangat membantu untuk menghafal Al-Qur'an ya, bahasa Arab. Aywa. Nah, zamilatun. Nanti kita akan lihat polanya ya. Kita akan bikin rangkuman pola daripada pembentukan jamak ya, pembentukan jamak dari kata-kata benda dalam bahasa Arab. Baik, nuasil, kita lanjut. Oke. Nah, di sini juga perlu kita ketahui ya, kita harus bisa memisah ya, belajar memisah kata. Seperti ini kan hunna memang terpisah. Tapi kata-kata yang harus kita pelajari untuk memisah kata adalah yang seperti ini nih. Ini kan harusnya dua kata. Ada zamilatun ya. Zamilatun bukan zamilatun tapi zamilatun sama kata apa? Sama sama ya sukun yang artinya saya. Ya, milik saya gitu ya. Maka ini kita harus lihat ya, harus pandai-pandai melihat bahwa di sini ada dua kata disatukan, zamilati. Ya, mereka adalah teman-teman saya. Ya, di situ ada satu kata. Oke. Nuasil, kita lanjut. Berikutnya, oke. Berarti sekarang Bu Emi ya? Iya. Ya, Bu Emi. Tafadhali Bu Emi. Akhautun hunna. Aywa, akhawatun ya. Akhawatun hunna. Aywa, ma ma'nahu? Apakah mereka bersaudara? Benar, nah, ahsanti ya. Ini jadi kalau trik yang seperti ini biasanya kita ke belakang dulu menerjemahkan. Ya, kemudian ke sini. Ya, satu, ini dua. Akhawatun hunna maksudnya ahunna akhawatun, cuman dibalik. Ya, cuman dibalik. Akhawatun hunna maksudnya apakah mereka bersaudara? Akhawatun hunna bersaudara maksudnya saudara-saudaraan ya, saudara kandung maksudnya. Itu maksudnya. Akhawatun hunna ya. Paham ya maksudnya? Ya. Akhwatun hunna, apakah mereka ya? Mereka di sini hunna ini adalah mereka perempuan ya. Kalau mereka laki-laki Hum. ya, Hum. mereka laki-laki hum. Kalau laki-laki perempuan gabung Hum. tetap hum juga ya, tetap hum. Jadi patokannya kalau di situ ada laki-laki maka pakainya hum. Kalau murni semuanya perempuan maka hunna.
Ya, seperti itu. Oke, Nuasil, tafadhali Bulan. Naam. Hunna akhawatun. Aywa, hunna akhawatun ya, hunna Akhawatun. akhawatun. Naam, ma'nahu Iya, mereka bersaudara. mereka bersaudara. Naam, ahsanti, sahih. Tip, berikutnya Burika, tafadhali. Man abuhunna, Aywa, man abuhunna. Aywa, siapa ayah Mereka. ayah aywa, mereka? siapa ayah mereka? Naam, ahsanti. Tip, sebelumnya ya, sebelum kita lanjut, kata abu ini kan dari kata ab. Masih ingat? Abun. Ya, Ampun. dari kata abun artinya bapak. Tapi pas disambung dengan hunna, kok pakai waw? Ada yang bisa menjelaskan? Banyak ya. Ya. Ini kita sudah jelaskan sebelumnya. Ini untuk mengulang aja ya, supaya tidak lupa. Ya, jadi abun itu kan ayah, itu kan bahasa Arabnya adalah abun. Kalau kita sambung dengan hunna kan harusnya cuman abu hunna, benar gak? Ya, abu hunna. Tapi di sini bukan abu hunna, tapi abu hunna. Nah, di sini kenapa? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Berarti Ya, ada mat ya Ustaz ya? ya, kenapa? Jamak ya. Jamak. Mat ya Ustaz ya? Bukan jamak. Ya, bukan. Tapi tetap satu dia, ya. Bapaknya banyak ya, nggak mungkin ya. Enggak, maksudnya itu anaknya yang banyak. Anaknya yang banyak, jadi otomatis bapak juga banyak ya. Jadi tiap anak punya satu bapak, bisa jadi ya. Cuma di sini maknanya bukan seperti itu. Ya, karena Untuk jamak untuk apa? untuk memudahkan membaca, Ustaz. Untuk memudahkan membaca. Bisa ya. Sebenarnya untuk memudahkan membaca benar ya. Tapi ada apa namanya? Ada teorinya. Alasan yang tepat ya Ustaz ya? Alasan yang tepat adalah kemarin kita sudah ambil ya ada 5 kata ya. Ada 5 kata tapi baru kita ambil baru 2 ya. Abun, amun, yang itu ya Ustaz. Ya, benar. Yang kita baru ambil di sini baru 2 yaitu Abun, amun, akhun. zu, Benar. akhun. Ya. Ini namanya apa? Oke. Jadi ini 2 kata dari 5 kata yang Yang khusus. khomsa itu ya. Ya, namanya asmaul Khomsa. asmaul Maksudnya khamsah. saya nggak masuk alasan Ya. aja saya. Asma. Ya, Masya Allah. Saya aja yang masuk lupa, Bu. Apa itu asmaul khamsah, yaitu kata yang Nama-nama yang 5. 5. Ya, Kata yang 5. kata yang 5 atau kata benda yang 5. Al asmaul khamsah artinya kata benda yang 5, dan ini hanya ada 5 dalam bahasa Arab ya. Di antaranya 2 kita sudah ambil, yaitu abun ya dan Akhun. akhun. Abun, akhun, Hamun, famun, hamun, sama zu. famun. Sama zu. Zu, Ya, ya ingatnya saya zu. zu aja. Ayo. Nah, kenapa ya? Ustaz, Kenapa? Ya, silakan, ada pertanyaan Bu Diara? enggak yang menjadi apa? Mudah-mudah gitu ya Ustaz ya? Benar, ahsanti. Nah, mereka ini ya termasuk abun dan akhun ini ya. Mereka ini kalau di posisi sebagai mudhof, ya tahu ya mudhof ya. Sebagai mudhof, maka wawunya itu akan muncul. Ya, wawunya itu dimunculkan. Jadi kita nggak bilang abuhunna tapi abuhunna. Ya. Kalau kita bilang abuhunna ini salah. Ya. Kenapa? Karena dia termasuk dari asmaul khamsah. Ya, jadinya harusnya abuhunna. Abuhunna. Begitu ya, bukan akhuhunna tapi akhuhunna. Ya, seperti itu ya. Jadi tetap ab artinya tetap satu ya, bukan jamak, karena ab itu jamaknya ada. Al-aba ya, jamaknya abaun ya, aba. Taib. Bisa ya sampai situ? Ya, jadi anak singgung ini supaya tidak lupa. Ya, kalaupun yang sudah lupa teringat kembali. Yang belum tahu mungkin baru kenal hari ini bisa mengenal. Oke. Nah, man abuhunna ya, siapa ayah mereka? Berikutnya silakan, ada pertanyaan. Ini kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja ya. Jadi tidak perlu takut-takut memotong. Lebih baik seperti itu daripada nanti sudah akhir lupa kemudian tidak ditanyakan ya, ini bahaya. Oke. Berikutnya, nah. Ustaz, kalau man abuhunna bisa jadi kan kalau
tidak berhubungan dengan kalimat di atas ya Ustaz ya. Bisa jadi kan siapa bapak-bapaknya mereka karena mereka banyak. Ya, Bisa bisa jadi juga. kemungkinan kedua siapa bapak mereka karena kita sudah tahu mereka bersaudara ya Ustaz. Iya, benar ahsanti ya. Karena mereka bersaudara di sini. Nam hun akhwat. Ya, mereka bersaudara. Man abuhunna. Aywa, siapa bapaknya mereka? Ya, jadi abu di sini juga bukan, ini bentuknya satu ya, dalam bentuk mufrad, bukan dalam bentuk jama. Aywa, nam ahsanti, sahih. Taib, kita lanjut ya. Nam. Wasil berikutnya tadi ini mana tadi ya? Bulan ya tadi ini? Bukan. Yang man abuhunna? Man abuhunna siapa nih? Itu Bu Rika ya itu ya. Bu Rika ya? Ya, Bu Rika ya. Nam. Ahsanti. Berikutnya Bu Diana berarti. Tafadhali Bu Diana. Abuhunna Syaikhu Bilalun, Aywa. ummuhunna ustadzati. Aywa ummuhunna ustazati. Nam, ahsanti. Artinya? Ayahnya Ayah. Syekh Bilal, Syekh Bilal ya. Ayah mereka Syekh Bilal. Aywa. ibu mereka ustazah saya Aywa ustazah atau saya. guru saya. Guru saya. Nam, ahsanti. Sahih ya. Abuhunna asy-syaikhu Bilalun ya. Ummuhunna ustazati. Nah, untuk yang kata asy-syaikhu Bilalun ya, ini kalau misalnya tidak berharokat, ini kan bingung bacanya. Ini asy-syaikhu ya, setelahnya Bilalun atau Bilalin ya, ini kita bingung, nanti kita akan lihat ya, apakah dia ada di latihan atau tidak. Kalau tidak ada latihan, kalau tidak ada di latihan berarti belum kita bahas dulu. Jangan dulu ya. Nah, tadi kita sebut dengan, kita sudah sebut sebelumnya, ini namanya badal. Masih ingat? Badal? Ya, badal ya. Yang kita sebut dengan hadzal kitabu. Ini kan juga badal, cuman badalnya kurang real. Ya, badal kan artinya pengganti. Kalau yang realnya ini asy-syaikhu Bilalun, ini pengganti. Bilalun penggantinya ya, sebagai kata pengganti dari kata asy-syaikhu. Oke, kita jangan ke situ dulu. Ini kita cukup menerjemahkan ya, mengenal kata-kata. Abuhunna asy-syaikhu Bilalun ya. Jadi bapak mereka adalah Syekh Bilal ya, dan ibu mereka adalah guru saya, guru ya, ustazati. Nah, ahsanti. Berikutnya ya. Silakan, ada pertanyaan di sini. Tapi kalau pertanyaan tentang badal jangan dulu ya. Bilal itu Nanti nama ya Ustaz. ya, Bilal itu nama, benar ya. Bilal itu nama. Ya, pertanyaannya mungkin begini, kenapa harus pakai alif lam sih? Kalau kita tidak pakai alif lam, kita bilang syaikhu ya. Kalau kita tidak pakai alif lam, kita tulisnya syaikhu begini atau syaikhun. Ini nggak boleh. Harusnya syaikhu Bilalin. Jadinya apa? Jadinya mudhafun ilaih. Jadi bukan syekh yang namanya Bilal, tapi syekhnya si Bilal. Ini kan bahaya. Beda antara syekh yang namanya Bilal, berarti syekhnya sendiri. Sedangkan kalau kita bilang Syekhu Bilalin, artinya syekhnya si Bilal, gurunya si Bilal. Orang lain. Kalau asy-syaikhu Bilalun itu kalau dalam bahasa Indonesia diterangkan, menerangkan. Diterangkan, menerangkan nama Ya, biasanya. jadi Syekh Bilal itu adalah menerangkan asy-syaikh, ya, namanya Bilal. Aywa. Jadi kita bilang syekh yang namanya Bilal. Berarti si Bilal itu adalah si syekh. Si syekh itu. Ya. Tapi kalau kita bilang Syaikhu Bilalin, ini berarti Bilal ini orang lain. Syekhnya lain, Bilalnya lain. Karena kita bilang syekhnya Bilal. Bilal. Dua orang gitu ya. Dua orang ya, dua orang yang berbeda. Ya. Dua orang yang Bilal berbeda. itu mempunyai syekh. Ya, benar. Nggak tahu namanya siapa. Ya, nggak tahu siapa namanya. Ya, si Bilal yang kita tahu. Sedangkan kalau yang atas, nah itu yang disebut dengan badal. Bahwa syekh itu satu dengan Bilal. Syekh itu namanya si Bilal gitu. Jadi satu, sama ya. Syekh itu adalah Bilal, Bilal itu adalah si syekh. Itu namanya badal. Makanya Jadi, itunya marfu ya Ustaz. makanya dua-duanya marfu, benar ya. Dua-duanya marfu karena badal itu mengikuti sebagaimana naat. Naat itu kan mengikuti yang sebelumnya juga. Ya, seperti itu. Ya, ini pelan-pelan ya, kita akan ambil pelan-pelan ya, dan banyak
apa namanya, banyak melatih ya, banyak melihat kata, kemudian harus banyak ditanya. Jangan bosan anak tanya-tanya, karena itu untuk apa? Untuk murojaah teori sebenarnya ya. Nah, oke. Tapi di sini kita lihat ya, nanti di latihan kalau sudah ada yang seperti ini ya, artinya apa namanya, teori ini berarti kita harus ambil. Nah, tapi kalau di sini sudah paham ya, alhamdulillah ya. Oke. Nanti lupa lagi. Ya, nanti lupa lagi, nggak apa-apa. Ada soalnya. Abu Hunna asy-Syaikhu Bilal, ya, bapak mereka adalah Syekh yang namanya Bilal atau Syekh Bilal gitu ya. Ummuhunna, ya, ibunya mereka adalah guru saya. Taib. Berikutnya tadi terakhir, Ana jadi lupa nih. Ya, Bu Diana tadi ya. Ya, Bu Diana. Berarti sekarang Bu Emi, tafadholi. Aina baituhunna, Aywa. di mana rumah mereka? Naam. Ayo ahsanti ya, sampai situ. Naam. Aina baituhunna, ya, karena mereka ini satu rumah ya. Jadi berkemungkinan karena bersaudara. Jadi pakainya kata bait ya. Kata baitnya di sini bentuknya bentuk tunggal. Baina baituhunna. Ya. Sedangkan kalau misal ya ada ibu-ibu berkumpul ya, kemudian kita tanya di mana rumah mereka, maka di sini pakainya apa? Jamak. Aina buyutuhunna, ya, karena berkemungkinan di sini ya para ibu-ibu ini kan rumahnya berbeda-beda ya, cuman memang lagi kumpul ya gitu ya. Buyutuhunna, ya, di mana rumah ya, di mana rumah-rumah mereka ya, seperti itu. Aina buyutuhunna, cuman di sini adalah dari pertama kita sudah tahu mereka bersaudara, kita pakainya bentuk tunggal. Di mana rumah mereka? Berarti udah pasti serumah. Ya, pasti serumah. Karena bersaudara. Ya. Nah, karena bersaudara di situ. Dari jamak sama mufrad saja sudah kita bisa membaca pesan ya, pesannya apa yang di dalam kalimat. Nah, berikutnya bulan, tafadholi. Ya. Baituhunna qaribun mina madrasati. Aywa, ma'nahu? Rumah mereka dekat dengan sekolah ya? Ayo, dekat dari ya, dekat Oh, dari sekolah. Nah, ahsanti ya, dekat dengan sekolah ya. Kita terjemahkan dekat dengan sekolah. Ya, karena ini kita bukan menerjemahkan kata, tapi menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan aturan Indonesia. Ya, kalau kita bilang dekat itu pakai kata dengan, maka min ini kita artikan dengan ya, walaupun artinya sebenarnya adalah dari. Ayo, dekat dengan sekolah. Nah, baituhunna qaribun minal madrasah. Oke. Karib ya Ustaz. Ya, karib. Ini juga bisa kita ambil ya, kita plesetin ke dalam bahasa Indonesia untuk menghafal. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, jadi kita hanya sekedar mengenal dulu ya, mengenal kosakata yang ada dalam bacaan. Setelah itu kita lihat tamarin, latihan. Nah, dalam latihan itu kita akan kejar teorinya apa ya dalam Ustaz, latihan. Nah, Ustaz Afan, mereka kan bersaudara, berarti ini rumahnya banyak ya? rumahnya satu rumah kan, bait. Kata bait kan ini bentuk tunggal, bentuk jamaknya apa? Buyut. Ya, buyut. Oh iya deh. Oh, iya. Ya, buyut. Ya. Kalau kita mau memberikan kesan bahwa mereka berpisah-pisah, kita pakainya apa? Buyutuhunna. Buyutuhunna. Ya. Ayo, nah, ahsanti. Ya. Taib. Kalau tidak ada pertanyaan, in kana la yujadu soal fa nuwasil ila tamarin. Ya, kita hubungkan atau kita lanjut ke tamarin, ke latihan-latihan. Nah, ini seperti sebelumnya ya. Makanya kita kemarin sudah singgung antara mubtada dan khobar. Aywa. Di sini perintahnya adalah hawwilil mubtada'a ya, hawwilil mubtada artinya rubahlah mubtada. Ya, coba kita ulangi, apa itu mubtada? Yang perlu diterangkan. Aywa, kata yang butuh penjelas. Ya, contohnya misalnya kita bilang al-kitabu, terus kita pergi. Ini kita kasih mubtada ke orang tapi nggak ada khobarnya. Ya, itu namanya mubtada. Kata yang butuh penjelas. Ya. Jadi rubahlah mubtada ya fil jumalil atiyah. Ya. Ada kalimat-kalimat berikut ya. Ila jam'in.
ke dalam jamak. Ya, ke dalam bentuk jamak. Kama huwa muwaddahun fil misali, seperti yang dijelaskan. Muwaddah itu dijelaskan. Kama huwa muwaddahun fil misali, seperti dia yang dijelaskan atau seperti yang dijelaskan dalam contoh. Contohnya adalah, ya perhatikan, hadhihi ini kan sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Aywa. Jadi kita disuruh rubah mubtada. Nah, mubtadanya kita rubah hadhihi, berarti kita rubah jadi jamak, jadinya apa? Haulai. Nah, cuman ya kita perlu ketahui kalau kita mau rubah mubtadanya jadi jamak, otomatis khobarnya juga ikut jamak. Ya, nggak mungkin kita bilang haulai kita nunjuk banyak, tapi yang kita tunjuk satu. Haulai bintun. Ya, ini jangan-jangan dalam satu anak ada banyak orang gitu kan? Jadinya kita bilang haulai banatun. Ya. Jadi kalau mubtada kita rubah jadi jamak, maka khobarnya juga ikut jadi jamak. Ya. Bisa ya? Ini yang disebut dengan mubtada khobar. Oke. Kita lanjut. Coba Anda tanya apa perbedaan mubtada dan mubtada khobar sama naat man'ut? Ayo, silakan, ada yang bisa? Atau contoh, berikan contoh ya. Berikan contoh kata-katanya sama tapi dengan struktur berbeda antara naat man'ut dan mubtada khobar. Coba siapa yang bisa? Hadza kitabun. Aywa hadza kitabun. Oke. Itu mubtada khobar. Oke, itu mubtada khobar. Ahsanti. Hadza kitabun. Kemudian Baitun shaghirun. aywa baitun sagirun. Rumah kecil. Aywa rumah kecil, rumah yang kecil. Naam, ahsanti, sahih. Ya. Oke, naam, ahsanti. Kalau ya, ini kita bilang baitun sagirun adalah naat man, ini naat ya, ini naat, ini man'utnya kata yang disifati. Sekarang kalau kita lihat dua kalimat ini kan beda kata. Atasnya kitab, buku, ini rumah kecil. Sekarang Ana minta tadi Bu Rika ya. Nah, sekarang naat man'ut ini Bu Rika bikin mubtada khobar. Jadinya gimana? Jadi mubtada khobar. Jadi mubtada khobar. Jadinya bentuknya gimana? Oke, atau ada yang lain silakan. Oke, silakan Bu Rika. Al-baitu bisa aja. Al-baitus shaghirun. Seperti itu ya. Al-baitu shaghirun. Ya. Jadi di sini kita mulai bagaimana cara membuat kalimat ya. Kalimatnya yang sempurna. Kalau kita bilang al-baitu shaghirun, rumah itu kecil. Ya, rumah itu kecil. Sedangkan kalau kita bilang baitun shaghirun, ini hanya sebuah naat man'ut, ya, rumah yang kecil. Rumah yang mana gitu. Ya, rumah yang mana itu ya? Rumah yang kecil. Atau bisa jadi menjadi sebuah jawaban dari sebuah kata. Misalnya hadza baitun shaghirun. Ini adalah rumah yang kecil. Ya. Jadi beda ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana caranya membedakannya. Biasanya mubtada itu harus pakai alif lam. Ya. Kemudian khobarnya biasanya tanwin. Ya. Kalau misalnya as-saghiru kita jadikan alif lam. Al-baitus saghiru. Nah, kalau ini jadi naat dia. Tapi tidak ada khobarnya enggak ada. Jadi kalimatnya belum sempurna. Al-baitus saghiru, rumah yang kecil itu, kenapa dia? Jauh misalnya. Ba'idun, baru ada khobar lagi. Karena kenapa jadi naat? Karena dia ngikut sebelah. Ini ma'rifah, ini juga ma'rifah. Karena dia kalau dia ngikut berarti otomatis jadi naat. Jadi sifat. Ya. Yang ba'idun ini bukan sifat tapi penjelas. Ya. Rumah yang kecil itu kenapa dia jauh? Kata jauh kita pakai alif lam jadi naat lagi. Al-baitus shaghirul ba'idu, rumah yang kecil yang jauh itu kenapa? Bagus, jamilun. Jamil. Ya. Jamilunnya kita pakai alif lam jadi sifat lagi.
Al-baitus sagirul ba'idul jamilu. Kenapa? Apa nih? Bersih. Roboh. Ya, roboh. Indah tapi roboh. Waduh. Misalnya apa nih? Bisa ya? Jadi indah ya. Jadi sebelum dia roboh itu indah gitu ya. Al-baitus sagirul jamilu roboh. Bisa ya. Jadi rumah yang kita kenal kecil ya, bagus, indah, roboh ya. Apa ya? Roboh itu khari'ah ya, khari'ah. Ya, khari' artinya apa? Roboh. Ya. Seperti itu ya. Jadi Ya. kalau kita pakai alif lam lagi jadi sifatnya, tapi butuh penjelas atau butuh khobar. Nah, oke, kelas. Kelas. Ya, jadi kita ini akan terus Anda tanyakan seperti ini ya untuk ya, supaya tidak hilang ya teori dalam kepala. Yang teori itu akan memudahkan kita untuk membaca. Nah, tape. Hari ini ngerti, nanti minggu depan lupa lagi. Lupa lagi, nggak apa-apa ya. Itu namanya apa begitu menuntut ilmu. Ya, jadi tidak serta-merta di awal langsung bisa kita pegang ya. Iya. Besok karena kita memang intensitasnya kan sekali Jarang. seminggu ya. Sekali seminggu ya, frekuensinya sekali seminggu. Ya, itu nggak apa-apa ya. Yang penting diingat, pas kita ingat pas diingatkan ingat lagi. Yang Iya. bahaya diingatkan Tetap nggak ada. nggak ingat. Berarti Kayak masih sehat ya Ustadz ya. Kayak nggak pernah ya. Kita masih manusia berarti karena masih lupa ya. Sehat ya. Ya. Masih sehat benar ya. Pas diingatkan nggak ingat ya. Atau bukan nggak ingat ya. Kalau nggak ingat sama sekali itu ya itu bahaya ya. Tapi pernah kita tahu ini pernah dijelaskan itu ada. Berarti memorinya ada, cuman butuh penjelasan itu nggak apa-apa ya. Oke. Nuasil kita lanjut. Ya berarti contohnya adalah ini ya. Kalau kita merubah mubtada maka khobarnya otomatis ya akan berubah. Oke. Berikutnya raqam wahid. Ya, berarti kita mulai dari tadi terakhir bulan ya, terakhir. Bukan Bu Rika. Bu Rika terakhir ya. Mm. Baituhunna qaribun minal madrasati. Oke, Bu Rika berarti Bu Diana, tafadhali. Bukan Rika. Saya deh yang Bukan Rika. sorry. Sorry Ya? saya. Yang Sekarang Rika. korib tadi bulan kan? Iya betul. Ya, betul. benar bulan. Tuh Oke. kan, saya udah mulai ini nih. Ya tadi anak ingatan tadi yang bilang karib tadi bulan ya, Iya, karib iya, ya, betul. korib karib. Nah, ahsanti. Baik. Berikutnya tafadhali Bu Rika. Oh, jadi Rika sekarang. Aywa, 6. Hadihi tholibatun. Aywa. Berarti jadi Haulai gitu kan? aywa benar Haulai tholibatun. 6. Ahsanti. Haulai tholibatun. Kita dibantu dengan kata-kata yang di dalam kurung ya. Kata-kata dalam kurung ini adalah bentuk jamak dari ya, kata yang tholibatun. ya dari kata-kata yang di sebelah ya. 6. Tholibatun. Taib. 6. Ahsanti. Berikutnya raqam itsnain. Ma'nahu dulu. Ini pelajar perempuan. Aywa, ahsanti. Ini para pelajar perempuan. Perempuan. Nah, ahsanti. Di sini juga kita pelajari bahwasanya hadhihi itu jamaknya haulai. Begitupun dengan haza. Sama, jamaknya juga haulai. Ya, jadi bentuk jamak dari kata haza dan hadhihi itu satu, ya, tidak dua. Aywa. Ini lebih memudahkan ya, lebih mudah. Taib. Berikutnya raqam itsnain. 6. Tafadhali Bu Diana. Hadhihi mudarrisatun. 6. Haulai mudarrisatun. Aywa, ahsanti. Haulai mudarrisatun. Ma'nahu? Ini sekolah. Mudarris. Kalau Guru ya madrasah. Ustaz. Aywa. Ini Ini guru. Guru, aywa. Ini para guru perempuan. Ini para guru perempuan. Haulai mudarrisatun. 6. Ahsanti, sahih. Taib, rakam salasa. 6. Tafadhali Bu Emi. Raqam salasa. Nah. Hadihi tobibatun. Aywa. Haulai tobibatun. Tobibatun. Aywa. Tobibatun. Nah, ahsanti. Ma'nahu? Ini seorang dokter. Aywa. Dia itu Pak Ustadz jadinya. Aywa. Ini aja. Ini ya, ini seorang dokter, kemudian Mereka para dokter.
Aywa, ini ya. Jadi sebenarnya kita kalau boleh kita bilang mereka ini boleh ya. Mereka ini orang para dokter. Karena haulai itu bermana ini sebenarnya. Cuman nunjuknya bagi Jamak. yang jamak ya, bentuk jamak. Aywa, haulai itu seperti hadhihi, cuman kita nggak pakai kalau di Indonesia ini ya. Berarti Ini dia dong harusnya Pak Ustadz. Dia. kalau dia sebenarnya Hadhihi. bukan hadihi tapi hiya. Oh. Ya. Kalau hiya berarti jamaknya apa? Hunna. Oh. Aywa, itu perbedaannya. Jadi kalau hiya tobibatun, dia adalah seorang dokter. Berarti Oh. tobibatun. Oke. Ya, itu padanannya ya. Nah, Ya, ya. jadi sebenarnya kita kita memperkenalkan ya, jadi langsung nunjuk ya, nunjuk dari dekat. Hadhihi tobibatun, ini seorang dokter, ini para dokter gitu. Ayo. Nah, ahsanti. Berikutnya Bulan, tafadhali. Ya. Hadihi muslimatun. Aywa. Haulai muslimatun. Naam, ahsanti. Haulai muslimatun. Ma'nahu? Ini orang muslim. Aywa. Ini apa? Para muslim. Aywa, para muslim tapi perempuan. Aywa. Ini muslimah, ini para muslimah. Aywa, ini para muslimah. Naam, ahsanti. Taib. Berikutnya, oke, masih banyak ya. Oke, ada. Ya. Berikutnya Bu Rika, tafadhali. Hadhihi zaujatun. Aywa, zaujatun. Hadhihi zaujatun. Naam. Haulai zaujatun. Aywa, haulai zaujatun. Naam, ahsanti, sahih. Ma'nahu? Ini Seorang istri. Aywa, kemudian ini Seorang pasangan, seorang istri kan? seorang istri, seorang pasangan ya. Ya. Ini Para pasangan. Ya, para istri ya, para istri. Aywa. Naam. Taib, sahih ya. Jadi zaujah ini jamaknya apa? Zaujatun ya, atau kalau sebelumnya sebenarnya diartikan apa? Jamak itu azwaj ya, azwajun. Ya, ini ada pergeseran bahasa ya, ada pergeseran bahasa antara zaujatun atau azwajun, ini jamaknya artinya sama ya, para. Aywa, bentuknya jamak. Oke, bisa ya? Nah, taib, nuasil, lanjut rakam sittah. Budiana, tafadhali. Hadhihi ukhtun. Naam. Haulai akhwatun. Aywa, akhwatun. Naam, ahsanti, sahih. Ma'nahu? Ini saudari perempuan. Aywa, Ya? ini seorang saudari. Naam. Ini seorang saudari. Dan Aywa. iri para saudari-saudari. Iya, para saudari-saudari. Nah, ahsanti. Jadi saudarinya banyak. Ini ya, ini para saudari. Nah, akhwat ya. Jadi kalau mau bilang akhwat itu bukan akhwat tapi akhwat. Ya, ini kalau kita bisa bilangnya akhwat. Akhwat ya, bukan akhwat tapi akhwat. Ya. Keseringannya itu ya Ustaz ya, apa? Jadi hilang wawunya ya? Ya, jadi bukan hilang wawunya tapi apa? Koknya jadi sukun ya, jadi sukun. Harusnya akho ya, akhwat ya, al akhwat ya, akhwat. Tapi nggak terlalu sih, nggak terlalu parah ya kesalahannya ya. Akhwat ya mirip. Oke. Mengerti ya Ustaz? Ya, dimengerti maksudnya ya. Nah, baik, rakam sab'ah. Ya, berikutnya Bu Emi, tafadhali. Naam. Hadhihi fatatun. Naam, ahsanti. Haulai fatayatun. Naam, ahsanti. Ma'nahu? Ini? Ini aku lupa lagi Pak Ustaz. Aywa, fatatun, aywa. Hadhihi, ini seorang pemudi. Oh, pemudi. Ini Aywa. seorang pemudi. Aywa. Para pemudi-pemudi. Ini para pemudi-pemudi ya, para pemudi. Naam, ahsanti, sahih. Hadhihi haulai fatayatun. Naam. Taib. Rakam 8. Naam, tafadhali Bu Wulan.
Rokom sanawiyah. Ya. Aywa, samaniyah. 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 Rokom Aywa. samaniyah. Hadihi jadidatun. Naam. Haulai jududun. Aywa haula'i jududun. Naam, ahsanti. Maknahu kira-kira apa nih? Ini baru ya? Baru, ini baru ya. Kemudian ini, mereka ini gitu ya. Iya, Biasanya mereka kalau ini baru. mereka ini baru ya. Jadi kalau kita bilang haula'i tanpa ada, karena jadid ini judud ini kan nama atau nama sifat. Iya. Tidak seperti para pemuda ya, para pemudi. Hmm. Ya ini susah untuk menerjemahkan, susah. Jadi kita pakai kata mereka ya. Mereka ini ya masih baru ya. Iya. Haula'i judud. Kalau bahasa kita adalah mereka ini masih pemula Junior. ya, ya junior ya, masih para ya, masih baru. Baik. Cuman di sini perlu kita kasih tahu ya bahwasanya haula'i ini adalah sama dengan kalau kita mau bilang haula'i judud ini juga di perempuan atau laki-laki ya, karena judud ya, al judud ini di laki-laki juga dipakai. Jadi jadinya jamaknya juga jududun. Ya, jadi tidak ada perbedaan jamak antara yang laki maupun yang perempuan. Ya, berbeda dengan misalnya kata mudarris. Ya, mudarrisuna sama mudarrisatun. Kalau ini jadidun, judud, jadidatun sama, jududun juga. Ya. Baik. Berikutnya juga ini sama juga kabirun ya. Ya, jadinya kabiratun sama. Ya, jamaknya juga sama. Oke, lanjut Bu Rika, tafadhali. Jududun. Hadihi kabiratun. Aywa, hadihi. Haulai kibarun. Naam, ahsanti haulai Ini kibar. besar. Aywa. Mereka ini besar-besar. Mereka ini besar-besar. Naam, ahsanti ya haulai kibarun. Taib, ahsanti sahih. Taib, rakam 10. Tafadhali Bu Diana. Hadhihi saghiratun. Aywa. Haula'i sigharun. Naam, ahsanti sahih. Ma'nahu? Ini kecil Aywa. dan ini kecil-kecil. Kecil-kecil ya. Mereka ini kecil-kecil ya. Karena biasanya kata sigorun ini jamak untuk yang berakal. Ya. Jadi bukan untuk benda mati ya. Misalnya buku kita bilang kecil-kecil, meja kecil-kecil, enggak. Ya, kalau yang jamak tidak berakal ini beda lagi. Cara membentuk jamaknya sangat gampang. Ya, kenapa Anda bilang gampang? Karena kaidahnya sudah sering Anda sebutkan ya, kullu jam'in mu'annas. Kullu Ya, jam'in mu'annas. mu'annas. Setiap jamak mu'annas. Ya, setiap yang jamak dianggap mu'annas. Ya. Misalnya kita mau bilang buku-buku ini ya kecil. Ya, atau buku-buku itu kecil. Jadi al-kutubu jamak kutub, jamak kitab belum ya? Belum ada ya? Oke, Belum. di sini kita tulis ya al-kutubu. Nah, kita bilang kecil-kecil. Bahasa Arabnya gimana? Al-kutubu soghir. Ya, soghirotun. Gampang. Ya, nggak boleh kita bilang sigorun, tapi soghirotun. Kenapa? Karena kullu jam'in mu'annas. Untuk yang kata benda mati, ya, kata benda mati, maka jamaknya itu cukup yang muzakkar kita jadikan mu'annas, tambahkan Jam'in mu'annas. mu'annas. Ya, kullu jam'in mu'annas ini untuk yang kata benda mati yang tidak yang bukan manusia. Jadi Ya, yang kullu bukan jam'in itu untuk jamak yang benda selain mati. ya jamak benda mati yang selain Yang manusia. tidak berakal. Benar ya. Seperti itu. Nah, kullu jam'in mu'annas itu sebenarnya bukan setiap Kalau hewan berarti masuk situ. Ya, misalnya gonam, ya kita bilang gonam itu satu kambing. Tapi kalau kita bilang al-agnam, ya, misalnya kambing-kambing itu gemuk misalnya, ya. Jadi al-agnamu gemuk bahasa Arabnya samin, ya, saminun, samin. Tapi di sini kita nggak pakai saminun, tapi saminatun, ya, saminatun. Kenapa? Kenapa jadi muannas? Karena kaidahnya tadi kullu jam'in muannas. Gampang ya. Jadi tapi teorinya di sini Anda dahulukan karena yang jamak berakal aja sudah bisa kita kuasai, apalagi yang seperti ini gampang ya, insyaallah. Ya, jadi kita tinggal pakai kata yang muannas ya. Mudzakkar kita jadikan muannas, maka ini jadi bentuk jamak untuk yang tidak berakal atau kata benda mati. Nah, di
Bisa ya? Oke. Berikutnya rakam ahad asyar. Ya, rakam ahad asyar. Tadi ini terakhir Bu Saya. Diana ya? Iya, tadi saya terakhir. Terakhir, nah Bu Diana ya. Baik, tafadhali Bu Emi. Rokum al-asyar ya. Aywa. Rakam ahad asyar. Ahad Rokum asyar. Ahada asyar. Ya, asyar 11. ya Ahada. 11. Ahada asyar. Nah. Hadhihi tawilatun. Nah. Haulai tiwalun. Nah, ahsanti haulai tiwalun. Taib, ma'nahu? Ini tinggi. Aywa. Mereka tinggi-tinggi gitu. Aywa, mereka tinggi-tinggi. Mereka ini, gitu ada kata Mereka- ini ya. Ya. Oh ya, ada Sebenarnya ini. kalau pakai kata ini saja boleh ya. Ini ya, tapi kurang tepat kalau banyak orang ini kita bilang ini tinggi-tinggi ya. Ya, ya, mereka ini ya tinggi, mereka ini tinggi-tinggi. Aywa. Nah. Taib, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Oke, nggak ada ya? Oke, maafi soal. Dan kelas intahaina ya. Benar nggak? Selesai ya? Iya. Aywa. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Nah, ya ini kita akan masih banyak ya latihannya. Ini baca ya, ke sini sudah tidak ada harokat ya. Kalau yang masih baru mungkin ini, kalau orang baru kita suruh baca ini gimana? Ya, yang lama saja mungkin masih itu ya. Apalagi tapi sudah ada ya, sudah ada apa? Sudah ada bahan ya, sudah ada bekal untuk bisa membaca ya kalimat-kalimat ini. Oke, ini sudah azan. Baik. Nakhtatim, nah kita tutup bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Nah, Ustaz. Jazakallah wa khairan. jazakunallahu khairan. Barakallahu fikunna jami'an. Nah, Oke. baik.